Jadi beliau pokoknya kita punya datanya begini begini begini. Mana? Ya pokoknya kita punya, kita kan pemerintah. Oh iya benar-benar. Bisa begitu ya? Kami sangat confidence itu yakin mengatakan kita cukup jernih melihat ini. Jadi saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran ke sana ke sini, tidak konsisten. Pemerintah itu jauh dari itu, kami sangat konsisten. Tegas Menko Maritim dan Investasi itu. Kalau pemerintah sudah bilang konsisten gitu ya Pak ya. Jadi kita pokoknya harus ikut gitu, nggak boleh mikir. Nah ini ada kalimat, jangan punya pikiran ke sana ke sini. Jadi nggak boleh mikir gitu Pak ya. Jadi pola pikir itu harus sama ya Pak. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, seperti biasa, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal luar biasa yang bisa membantu tubuh kita meningkatkan daya imunitas terhadap infeksi dari zat asing dari luar, khususnya zat asing polusi udara yang ditimbulkan oleh polusi udara. Karena di polusi udara, dari emisi gas buang kendaraan kita itu ada logam yang bisa masuk dalam darah. Ya, namanya zat PM2,5. Nah, itu juga bisa menyebabkan anosmia, badai sitokin, ispa. Nah, Kustul Hindi ini bisa menambah imunitas kita untuk melawan itu semua. Seperti biasa, di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan Kustul Hindi. Baik, alhamdulillah. Konten gua kali ini, ya, di Indonesia ini ada seorang yang luar biasa jadi sorotan sekarang, yaitu Bapak yang terhormat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau ini luar biasa, pokoknya memang IQ-nya di atas rata-rata beliau kayaknya. Beliau kan Menko, kepala ini, pokoknya wah top dah. Jadi beliau itu menjadi kepala, untuk kepala itu kan memikirkan kepala pimpinan. Pundak sebagai tempat sandaran, jadi makanya kepala pundak Pak Luhut lagi, kepala pundak Pak Luhut lagi gitu. Karena beliau kepala suatu ini, kepala ini, pundak untuk sandaran ya kan. Apa yang bersandar nggak tahu juga gue. Nah, dari Pak Luhut ini ada berita mengejutkan lagi. Beliau banyak mengejutkan kita loh. Luar biasa. Ini satu yang gue luar biasa. Beliau ini ilmunya keren loh, keren. Sampai ilmu kesehatan dia ahli juga, ilmu perikanan, ilmu investasi, ilmu wah keren. Resepnya apa Pak Luhut ya? Gue kayaknya kurang kopi gue gitu ya. Pak Luhut ini hebat banget. Ini ada berita di Kumparan ya, kita lihat sama-sama beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beritanya guys. 8 November 2021. Waktu baca 2 menit. Wah, kalau gue lama waktu bacanya. Judulnya adalah Luhut, Delta plus 15% lebih ganas dari Delta. Kalau ada yang mau kena silahkan. Wah, keren loh. Bisa tahu 15% lebih ganas, ada yang mau kena silahkan. Kira-kira siapa sih Pak mau kena penyakit? Nah, jangan, kalau masalah mau kena penyakit yang enggak lah, jangan nanggung Pak. Itu jalan tol itu Pak, jalan tol yang katanya yaitu untuk apa, transportasi menghubungkan itu dari semen sama dari aspal. Dari semen itu licin Pak, ada yang mau kena, ada yang mau kecelakaan silahkan. Masa begitu Pak? Tapi kan ini omongannya orang jenius, jadi ya kita yang salah gitu. Kita nggak bisa menerimanya gitu. Bukan berarti beliau salah ya, mungkin otak kita yang salah ya, wallahu alam.
Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Panjaitan mengungkapkan pemerintah sangat hati-hati dalam menentukan kebijakan karantina internasional. Saat ini 3 hari, tetapi bisa berubah dan diperpanjang lagi. Waduh. Iya. Di karantina itu ada pakai PCR nggak ya? Kalau di karantina itu PCR itu bayar nggak ya? Terus fungsinya untuk apa ya? Apakah di situ ada pakai data juga ya? Nggak tahu gue ya. Perlu diteliti ya, perlu diaudit ya. Nih kata beliau, kita sangat hati-hati. Saya ingin sampaikan prosesnya pengambilan keputusan itu sudah science and art. Wow. Saintisnya siapa aja, Pak? Data dan kemudian bagaimana kita membaca data itu. Ayolah Pak, sama-sama punya data. Rakyat Bapak banyak yang punya data juga Pak. Duduk sama-sama, kita berbincang tentang data Pak. Jadi supaya rakyat itu enak gitu loh Pak. Ya ini juga DPR juga, gue bingung kayak nggak bisa baca data juga ya. Kayak nggak bisa, atau langsung ikut aja ya. Atau saintis itu dipilih-pilih gitu ya. Dipilih. Nah dengan membaca, dan kemudian bagaimana kita membaca data itu. Nah dengan membaca data ini, karena pengalaman kita sudah cukup sekarang, kata Luhut dalam jumpa pers virtual di YouTube Sekretariat Presiden Senin 18. Tunjukkan datanya Pak. Bapak punya data, tunjukkan datanya. Bagaimana datanya? Jangan kita disodori hasil aja. Tapi ya mungkin juga kalau Bapak tunjukkan datanya kami nggak paham, mungkin menurut Bapak begitu ya. Yang paham Bapak aja gitu ya. Oh iya guys, bisa jadi begitu ya. Percuma juga. Jadi beliau pokoknya kita punya datanya begini. Mana? Ya pokoknya kita punya, kita kan pemerintah. Oh iya benar. Bisa begitu ya. Kami sangat confidence itu yakin, mengatakan kita cukup jernih melihat ini. Jadi saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran ke sana ke sini, tidak konsisten. Pemerintah itu jauh dari itu, kami sangat konsisten. Tegas Menko Maritim dan Investasi itu. Kalau pemerintah sudah bilang konsisten gitu ya Pak ya. Jadi kita pokoknya harus ngikut gitu, nggak boleh mikir. Nah ini ada kalimat, jangan punya pikiran ke sana ke sini. Jadi nggak boleh mikir gitu Pak ya. Jadi pola pikir itu harus sama ya Pak. Wow. Saya tahu Pak, minta maaf ini Pak. Ini pikiran saya yang bodoh ini sebagai rakyat ya Pak. Di Pancasila itu kan ada Pak ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya dalam hikmah kebijaksanaan itu ada pemikiran Pak. Dan itu melalui musyawarah gitu. Dan kita rakyat boleh punya pemikiran, tapi ini nggak boleh sama Bapak ya. Jangan punya pikiran ke sana ke sini. Nggak boleh lu mikir ke sana ke sini lu. Mikirnya kayak Pak Luhut aja. Kita mau sih Pak mikir kayak Bapak, asal duitnya juga sama Pak. Kadang-kadang kita mikirnya beda karena apa Pak? Duitnya juga beda kita ya. Keadaannya beda kita Pak. Bapak nggak enak ya. Kalau yang kadang-kadang kan keadaan ekonomi itu mempengaruhi pikiran ya Pak ya. Ngopi dulu kita Pak. Aduh, jangan punya pikiran itu dah. Jangan punya pikiran ke sana ke sini. Jadi pikirannya harus sama dengan Bapak. Ya. Kalaupun kebijakan berubah itu semata-mata karena virusnya, bukan karena pemerintah tidak konsisten. Karena virusnya ya Pak. Loh, kok bisa karena virusnya ya? Berarti pola pikir kita tergantung virus gitu. Gimana ya? Data yang Bapak punya gimana itu? Tergantung virusnya, tergantung PCR-nya, tergantung virusnya, dan rakyatnya juga merasa digantung-gantung. Kayaknya begitu sih Pak. Ya mudah-mudahan kan Pak Luhut kan menteri yang luar biasa ya. Kita sebagai rakyat harus ada komunikasi baik dengan Bapak. Jangan ada ketegangan gitu. Kita ngomongnya yang enak ya kan Pak ya. Nah masalahnya ya ini tadi Pak, nggak boleh mikir. Dan kira-kira kalau kita punya pemikiran bisa nggak Pak? Saya jujur aja Pak, masalah pemikiran Bapak tentang virus, tentang ini, kita tukar pikiran yuk Pak. Saya juga ada tim, tapi tukar pikirannya terbuka ya Pak ya, jangan tertutup. Saya takut kalau tertutup Pak, saya sama ruangan tertutup itu suka takut. Tapi kalau terbuka kita menyumbang pemikiran dan data kepada pemerintah dan disaksikan oleh masyarakat, nah itu kami mau Pak, menyumbang pikiran. Karena ini kan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ya Pak. Kan enggak, bukan untuk kepentingan pribadi. Bapak juga kan pasti bukan untuk kepentingan pribadi dong ya. Bukan ya Pak? Oke. Yang tidak konsisten itu adalah tadi penyakitnya. Ini tidak ada varian Delta A, Y4.2, Delta Plus.
ini juga 15% lebih ganas dari varian Delta sekarang tuturnya. Itu datanya dari mana, Pak? Bisa tahu lebih ganas. Nah, ini para ilmuwan, Pak Luhut ini jangan-jangan lulusan kedokteran juga ya? Soalnya saya sering Pak gitu kan Pak, saya bukan lulusan kedokteran ngomongin tentang tentang ini, bilang wah lu nggak sekolah kedokteran, jadi berarti Pak Luhut ini sekolah kedokteran ya Pak ya? Hmm, ya. Siap. Kalau ada nanti saudara atau kita yang pengen keluarganya kena lagi atau sendiri kena ya silakan leha-leha, tapi saya tidak mau imbu dia. Baik Pak. Ya, bagi kami masalah kena penyakit atau tidak ya, dari dulu sih Pak kami udah biasa sih ya. Ya leha-leha ya. Yang leha-leha pun kena Pak kalau mau sakit. Ya kan Pak? Ada yang lagi santai-santai, bahkan mati Pak. Mati lagi tidur, kepleset di kamar mandi. Ya kan, kejepit pintu mati, ada. Ada loh, ada. Lagi leha-leha, santai tiba-tiba mati. Ada Pak. Ada gitu. Kalau Bapak nggak mau ya. Ya kalau kami, saya pribadi khususnya, sakit itu biasa sih Pak. Tapi ya nggak gitu juga. Kalau ada nanti pengen keluarganya kena lagi, ya silakan leha-leha, nggak gitu juga ya Pak. Ya, tapi itu menurut Bapak, karena mungkin Bapak terlalu banyak pikiran jadi ucapannya begitu ya Pak ya. Oke, varian Delta sebelumnya juga disebut ilmuwan 6 kali lebih menular dari varian asli corona. Berarti Delta Plus harus lebih diwaspadai. Ilmuwan varian Delta sebelumnya disebut ilmuwan 6 kali lebih. Ilmuwan yang mana? Apakah datanya bisa diargumentasikan? Dari jurnal apa? Lewat apa penelitiannya? Dan kalau memang lebih menular, lebih ganas, itu bisa diargumentasikan nggak Pak? Dan kalau memang Bapak bisa berbicara seperti ini, berarti Bapak punya datanya lengkap ya Pak? Ya kami pengen tukar data gitu Pak. Supaya rakyat juga tahu gitu, diskusi terbuka gitu Pak, enak gitu. Ya kan, jadi supaya nggak ada keraguan gitu, nggak ada syak sangka. Ya kami ini orang Islam, itu juga ada cerita di Al-Quran itu Pak, Nabi Ibrahim pernah nanya sama Allah, Kaifa tuhyil mauta, gimana kau menghidupkan yang mati ya Allah? Padahal Nabi Ibrahim itu sudah beriman, tapi tetap aja bertanya begitu sama Allah. Nabi Ibrahim bukan nggak yakin Allah nggak bisa menghidupkan yang mati, tapi ada pertanyaan itu. Nah, Bapak ini bukan Allah dan saya bukan Nabi Ibrahim, jadi wajar saya bertanya. Dari mana datanya itu? Dari ilmuwan mana datanya? Apakah nggak bisa diargumentasikan? Pertanyaan seperti ini bukan ragu Pak. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah, Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana kau menghidupkan yang mati ya Allah? Sampai Allah tanya, awalam tu'min, apakah kau tidak beriman ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bala, galu bala. Enggak ya Allah, aku beriman. Walakin yatma'inna qalbi. Walakin yatma'inna qalbi. Akan tetapi buat menenangkan hatiku. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Luhut bin Sarpanjaitan yang terhormat, itu data dari mana, ilmuannya mana, apakah nggak bisa diargumentasikan? Bukan tidak percaya sama Bapak, tapi untuk menenangkan hati kami sebagai rakyat. Sehingga bisa membuktikan memang Pak Luhut memang benar-benar pemimpin untuk rakyat gitu. Saya rasa ini penjelasan dari kami, mudah-mudahan ini memberikan gambaran lebih utuh kepada masyarakat Indonesia untuk kita semua hati-hati menghadapi ini. Karena sudah dialami banyak negara lain tutup dia. Oke Pak Luhut. Jadi ya begitu ya Pak Luhut ya. Bapak ini kan wah luar biasa pokoknya dah. Istimewa Pak, kepala pundak. Udahlah Bapak segala-galanya dah. Cuman kami bertanya Pak, itu data dari mana, apakah bisa diargumentasikan? Dan ini bukan karena tidak percaya sama Bapak, tapi untuk menenangkan. Kucing gua ngeong, gua kira karena apa? Ya, untuk menenangkan hati kami sebagai rakyat. Itu aja Pak. Mudah-mudahan video gua kali ini tolong di-share ya. Mudah-mudahan Pak Luhut nonton. Jadi kami bisa dipanggil menghadap dengan tim kami, dengan data kami. Tapi sekali lagi Pak, kalau mau manggil kami, dengan ilmuwan-ilmuwan Bapak untuk diskusi terbuka tentang data bagaimana keadaan pandemi ini dilakukan secara terbuka ya Pak, jangan tertutup supaya rakyat melihat. Itu aja Pak dari saya minta maaf kalau ada salah. Dan buat rakyat Indonesia semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia dan mudah-mudahan Pak Luhut mau untuk mengajak tim kami gitu ya dengan data atau siapapun deh ya. Kita diskusi terbuka tentang keadaan ini. Baik dari dokter, dari mana, ayolah. Karena di Indonesia belum tentu orang yang nggak punya ijazah kedokteran itu nggak boleh berpikir kritis. Dan kata Pak Luhut aja jangan mikir, tapi kami mau mikir sih Pak. Masalahnya Pak, gimana kami mau sama Bapak pikirannya? Karena
Bapak keadaan ekonominya enak, tapi susah Pak. Jadi mungkin pola pikirnya berbeda di situ ya Pak. Lanjut dah.